warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan pada hari ini. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana guna melaksanakan pembelajaran dalam hal ini adalah pelajaran fisika. Nah, sebelum kita mulai cek hadirannya dulu, sebelum cek hadirannya barangkali Ibu minta buat salah satu siswa untuk memimpin doa pada siswa. Ya, barangkali di kota silakan. Bagaimana sih yang diberikan pada hari ini? Marilah kita berdoa. Doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kehadirannya dulu semuanya hadir? Semuanya hadir. Ya, kita itu makanan jauh pernah lihat lampu yang dibuat dari minyak apa belum? Dalam hal ini adalah minyak tanah. Lampu pelita yang biasa ketika di rumah itu ketika tidak ada penerangan itu sering dulu pada zaman dulu kan dilakukan lampu yang pakai pelita itu. Pernah lihat itu apa belum? Sudah. Di mana itu? Di rumah. Nah, Biasanya lampu itu kan ada punya sumbu, ya kan? Ya. Ada punya sumbu. Nah, ketika kita nyalakan dengan pemati gas, dia bisa menyala. Perhatikan lampu yang ada ini. Ini adalah lampu sederhana yang barangkali di sini terbagi atas beberapa bagian yang ada pada lampu. Yang pertama di sini adalah ini apa? Sumbu daripada lampu. Kemudian yang di dalamnya itu ada minyak. Nah, kemudian lampu ini ketika ibu nyalakan, perhatikan akan terjadi apa ini? Menyala. Nah, kenapa lampu ini bisa menyala? Kenapa lampu ini bisa menyala? Tolong perhatikan apa yang ibu pegang. Silakan. Ya, silakan Pak Harami. Karena yang tersebut mereka melalui cara-cara sendiri ke dalam komputer. Oke, bagus. Karena yang tersebut bisa melihat melalui celah-celah sempit pada pipa led. Sekarang kita dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep kapitalitas. Yang kedua, menyebutkan aplikasi kapitalitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan konsep kapitalitas untuk menyelesaikan soal. Dan yang keempat, peserta didik dapat melakukan proyek dan percobaan kapitalitas. Yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil produk yang menjelaskan konsep kapitalitas. Nah, maka materi kita pada hari ini yaitu tentang apa? Kapitalitas. Nah, di mana kapitalitas di sini itu terbagi dari pengertian kapitalitas, kemudian rumus daripada kapitalitas, dan yang ketiga contoh kapitalitas dalam kehidupan
sehari-hari. Nah, yang dimaksudkan dengan kapilaritas adalah siapa yang bisa? Kapilaritas dia silakan. Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam suatu pipa kapiler. Iya, kapilaritas adalah naik atau turunnya suatu zat cair melalui pipa kapiler atau pipa sempit. Ya. Sebelum kita lanjut, kita tes dulu. Bandingkan soal, kita tes hawa. Tulis namanya, tanggal, lalu dijawab soalnya. Pasal pertama, guru menyaksikan kasus yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Pada saat malam hari, ketika ada pemadaman listrik secara tiba-tiba dan kondisinya tidak ada lilin di rumah, apa yang akan kalian cari pertama kali? Yang kedua, apa solusi dan tepat untuk permasalahan tersebut? Dan yang ketiga, yang keempat, bagaimana cara membuat abu berbahan bakar minyak goreng? Pura-pura tahu fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, kami dari kelas 11 MIPA 2, saya Mai Nafisa. Saya Rahma Lestari. Di video kali ini kami akan membuat praktikum sederhana pada bab Uli dan Statis, yaitu aplikasi kapilaritas membuat lilin darurat. Penasaran kan cara membuatnya? Yuk lanjut nonton videonya. Eits, boleh dong bantuannya untuk like dan subscribe dulu video ini dan share juga ke teman-teman kalian dan sosial media yang kalian punya. Hai Sobat Fisika, pernahkah kalian mengalami kondisi mati listrik? Pada saat listrik mati, otomatis lampu yang tersambung ke aliran listrik tersebut juga ikut mati, bukan? Pada saat lampu mati, apa yang akan kalian cari pertama kali? Tentunya, kita akan mencari alat penerang, salah satunya adalah lilin. Pada saat malam hari, ketika ada pemadaman listrik secara tiba-tiba dan kondisinya tidak ada lilin di rumah, sedangkan warung-warung sudah tutup, bagaimana solusinya? Sekarang bisa. Nah, sekarang kita kira pembagian kelompok. Kelompok dibagi ada 4 kelompok. Dari masing-masing kelompok itu ada 5 atau 6. Saya tadi di dalam satu kelompok atau 7. Jadi ada 6 sampai 7. Silakan masuk ke kelompok masing-masing.
Untuk mengikuti hasil daripada proyek yang sudah buat pada kelompok 1 dipersilakan. Jadi keterangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Wendanu. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang berikut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan keberadaan kelompok kami yang bertugas sebagai itu adalah Sunya Tumas, yang bertugas sebagai anggota adalah Bapak bersama dengan Remi, dengan Pak Abdul. Untuk mempresentasikan itu, saya silakan kepada kelompok untuk membacakan proyek pada kebetulan selanjutnya. Terima kasih kepada moderator dan waktunya. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah yang pertama adalah pasir, yang kedua adalah minyak goreng, yang ketiga adalah cangkang telur bekas, yang keempat tutup botol, yang kelima kabel bas, dan yang terakhir adalah pengangkut gas. Cara kerjanya adalah: 1. Letakkan cangkang telur di atas tutup botol. 2. Masukkan pasir ke cangkang telur. 3. Masukkan minyak goreng. 4. Potong kacang menjadi 2 bagian. Bagian atasnya harus mengenai minyak yang ada. Dan yang terakhir, nyalakan api menggunakan pengganti gas. Ini teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya langsung bisa beda. Saya akan menjawab pertanyaan yang ada di PPT. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan proyek yang telah Anda buat, apakah yang menjadi kendala bagi Anda dalam menyelesaikan proyek? Di sini kami tidak ada kendala selama proyek berjalan. Yang kedua, bagaimana hasil proyek yang telah Anda buat? Buatlah analisis. Analisisnya adalah kami bisa mengetahui membuat lampu dari bahan bakar minyak goreng. Yang ketiga, berdasarkan praktikum yang Anda lakukan, mengapa dengan menggunakan bahan bakar minyak goreng, lampu bisa menyala? Lampu bisa menyala karena adanya kerusakan minyak pada katan bat, sehingga ketika diarahkan pengganti gas ke katan bat, lampu bisa menyala. Sekian dari saya, itulah hasil dari proyek yang kami buat. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Kelompok yang telah membacakan hasil proyek kami. Dari itu, saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti Alani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bunyi pertanyaannya,
menjadi penyebab adanya kapitalitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari yang jalani yang dalam belajar berenang. Mungkin saya serahkan kepada moderator untuk menjawab pertanyaan dari Pak. Terima kasih kepada moderator telah memberi saya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sulasila yang bertugas sebagai moderator. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi kapitalitas. Kepada ketua kelompok saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan sumber dari kapitalitas. Di sini kita akan menjelaskan sumber dari kapitalitas, yaitu membuat lilin dan sarung. Alat dan bahan yang kita pakai yaitu pasir, minyak kelapa, cangkang telur, tutup botol, kantong ban, dan emas gas. Langkah kerjanya yang pertama, yang kedua masukkan pasir ke cangkang telur. Yang ketiga masukkan minyak goreng. Yang keempat, tancapkan cairan pada pasir yang ada di cangkang telur. Dengan membuat bagian dapatnya harus mengenai minyak yang ada di dalam cangkang tersebut. Yang terakhir nyalakan api menggunakan bahan gas. Jadi dapat menjadi. Di sini setelah melakukan hal itu, di sini ada beberapa pertanyaan di dalam lembaran LKPD. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan proyek yang telah kami buat, apakah ini menjadi kendala bagi Anda dalam penyelesaian proyek? Tidak ada kendala dalam penyelesaian proyek. Jawab pertanyaan pada tim air yang bebas pada tembok dan sumbuhan lumut pada tembok arengan di bagi jarak air. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Lisa. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3 dan selanjutnya, saya persilakan kepada Arif Marnawari untuk menambahkan kesimpulan akhir dari proyek yang kita buat. Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan saya waktu untuk membacakan proyek yang kita kerjakan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam pembuatan lilin atau lilin dan keras ini adalah penerapan dari kapitalitas yang dipengaruhi oleh aksesi dan kohesi. Minyak diletakkan melalui kilas sempit pada katembat yang memiliki poli-poli yang kecil. Minyak goreng dapat naik karena adhesi antar partikel minyak dengan pipa lebih besar daripada kohesi antar partikel minyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan untuk akan dibagi kita. Amin. Kita sama lagi.
Tulis nama di atasnya, nama di bawahnya, tanggalnya. Udah dong ini satu. Jangan sesuai dengan apa yang sudah lalu disebutkan. Menerapkan hukum-hukum administratif dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat, merancang dan melakukan kedepan dengan memanfaatkan sifat-sifat berbeda. Berikut presentasi hasil perjalanan dalam merancang dan sebagainya. Kemudian setelah pelajaran kita kembali kepada tujuan awal tadi bahwa peserta ini dapat menerapkan menganalisis konsep tadi. Yang kedua, peserta ini dapat menyebutkan aplikasi lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep kapasitas dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan proyek dan percobaan tapi yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan konsep produk yang menerapkan konsep kapasitas. Perhatikan yang pertama, pengertian kapasitas. Kapasitas merupakan suatu fenomena baik atau turun yang sertai dalam suatu pipa sedikit atau pipa kecil. Semakin kecil pipa semakin besar kebaikan, semakin besar atau kebaikan atau mensertai. Tapi tersebut disebabkan oleh anaknya adalah densitas kayak progresif dan agresif. Pada tempatnya berdasarkan tampilan yang dilakukan oleh kelompok didapat tentang air cenderung karena agresi lebih besar daripada agresif. Beberapa air cenderung karena tentang air cenderung karena agresi lebih kecil daripada kohesi. Itu ada pengertian. Daya kohesi adalah tarik menarik antara molekul di dalam suatu zat cair, sedangkan agresi adalah tarik menarik antara molekul lain yang tidak sejenis yang lain yang dimaksudkan adalah beda dengan zat cair itu sendiri. Dan yang berikutnya rumus kapilaritas. Nah, rumus kapilaritas itu A sama dengan 2 dikali gamma dikali peserta dikali G dikali dan H adalah naik atau turunnya permukaan zat cair atau fluida dengan satuan yang berbeda, sedangkan gamma adalah tegangan permukaan satuannya Newton per meter. Kemudian theta ini merupakan sudut kontak dan massa jenis atau itu satuannya kilogram meter pangkatnya. Kemudian dia adalah kecepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon pangkat 2 dan yang terakhir adalah jari-jari pipa kapiler yang satuannya adalah meter. Kemudian
bukan berhak. Ini ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran yang kedua tadi. Contoh prioritas yang pertama itu adalah kompor, minyak, tanah. Itu ada kompor minyak, ada suhunya, ada kelembapannya, ada kompornya. Yang kedua adalah peresapan air pada kalimper. Barangkali ini sudah dilakukan oleh semua siswa yang ada di kelas ini, yang sudah dilakukan itu. Semua maupun juga di sekolah. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah kenaikan air pada kebutuhan. Ini ada pada soal tadi. Soal nomor keempat kalau tidak salah atau tidak. Dan situ terlihat, nah ada bagian-bagian dari pohon, bukan geologi ya, tapi di sini ada hubungannya dengan geologi. Nah bagian situ bisa dilihat gambarnya ada akar. Jadi ada bagiannya, ada silet, ada tanah, ada lambung akar, ada molekul, ada penyerapan air dan tanah. Kemudian ada bagian dalamnya kohesi dan adhesi dalam silet. Silet itu pembuluh atau pembuluh tapis. Itu tadi itu pada biologi. Silet itu pembuluh kayu atau pembuluh tapis. Ada silet, ada pembuluh. Di dalam biologi kan ada pembuluhan. Jadi harus dipahami apa itu silet. Nah kemudian dari kohesi dan adhesi di situ ada silet, ada kohesi. Nah lihat di situ ada partikel-partikel air yang menunjukkan partikel air yang ini yang menunjukkan. Nah kemudian dia naik ke stomata atau mulut daun pada daun yang ada ini. Nah kemudian molekul air dan transpirasi. Nah ini di sini di bawah daun seperti itu. Karena kan tidak ada di bawah. Dan ini hanya sebatas gambaran saja untuk kita mendapatkan kapasitas. Nah kemudian contoh yang ke bagian D adalah tetesan air pada tisu. Nah pada tetesan air pada tisu itu kita sudah ditengah itu awalnya kosong. Namun beras pertama dan tengah dan terakhir dan tengah itu memberikan warna dua warna biru dan warna kuning. Setelah terjadi proses kapilaritas, sehingga air itu menetes ke gelas yang ketiga. Nah di situ ada perubahan warna, jadi warna hijau. Nah itulah ada contoh lain lagi, jadi diberikan hanya 4 contoh kapilaritas dalam kehidupan. Berikutnya yang kita contoh soal yang soal itu yang menyatakan terkait dengan rumus tadi bahwa masa palingan dua dikalikan dikali perseda dibagi dari pro dikali gravitasi yang tadi. Nah pada soal ini di sini dari ditentukan langsung, tinggal dikonversikan dari milimeter ke sentimeter ke meter. Yang berikutnya, terima kasih kita sudah sampai ke sini. Nah, untuk materi kita selanjutnya di pertemuan berikutnya, kita masuk kepada materi pegangan bermuda. Nah, dengan pembelajaran kita pada hari ini, untuk materi kapitalitas bukan hanya kita belajar sebatas disiplin sekolah saja, tetapi bagaimana mengaplikasikan contoh yang kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kapitalitas itu banyak kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi barangkali sudah ditentukan dalam proyek untuk menentukan penyerang dalam satu wilayah. Nah, kita akan memahamikas, bisa kita fungsikan dari satu proses yang bisa bermanfaat. Bisa kita dulu sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, menggunakan kepada kelas untuk doa. Kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin.